Lutung Kasaro. Dahulu kala, hiduplah seorang raja bernama Prabu Tapa Agung. Beliau memerintah kerajaan Pasir Batang dengan arif dan bijaksana. Sang Prabu memiliki putri yang sangat cantik jelita. Mereka adalah Purbararang dan Purbasari. Sang Prabu menyadari kini usianya sudah semakin tua. Tetapi dia bingung untuk memutuskan siapa yang akan meneruskan tahtanya kelak. Menurut hukum adat, tahta seharusnya diwariskan pada Purbararang sebagai saudara tertua. Namun sifat buruk Purbararang membuatnya khawatir akan masa depan rakyatnya kelak. Ia lebih senang jika Purbasari yang menggantikan tahtanya, karena Purbasari sangat bijaksana dan baik hati. Aku sudah tua, saatnya aku menurunkan tahtaku. Aku menunjukmu, Purbasari. Apa ayah? Aku putri sulungmu. Kenapa dia yang harus menggantikan tahtamu? Seharusnya aku yang menggantikan tahta. Ya ayah kanda, seharusnya Purbararang yang menjadi penerusmu. Tidak, keputusanku sudah bulat. Purbararang tidak setuju dengan keputusan ayahnya. Karena dia merasa bahwa dirinya lebih berhak atas tahta itu. Dan muncullah akal licik mereka untuk menyingkirkan Purbasari. Hai penyihir. Apa yang bisa aku bantu, Tuan Putri? Saya kesal sekali dengan Purbasari. Dia mengambil tahtaku. Saya ingin kau mengubah Purbasari menjadi jelek selamanya. Tentu, Tuan Putri. Apa yang bisa aku bantu? Aku akan memberikanmu emas yang banyak. Asal kamu janji akan membuat Purbasari menjadi jelek selamanya. Tentu, Tuan Putri. Mereka meminta bantuan dukun sakti untuk menyihir Purbasari. Dengan kesaktian sang dukun, tiba-tiba Purbasari terserang penyakit aneh. Seluruh tubuhnya dipenuhi bintik-bintik hitam. Kesempatan ini tentu tidak disia-siakan oleh Purbararang. Ia segera menghasut ayahnya agar Purbasari diusir atau diasingkan. Lihat ayahanda, masa ayahanda memilih Purbasari orang terkutuk seperti itu menjadi pemegang tahta? Apa yang telah terjadi pada diriku? Orang terkutuk seperti itu tidak pantas menjadi seorang ratu. Betul, putriku. Mengawal, cepat usir dia. Ayah, jangan usir aku kan tidak tahu apa yang terjadi pada diriku. Berhenti menangis, putriku. Mengawal, cepat seret dia. Siap, Tuan. Saya akan membawa Tuan Putri. Maafkan saya, Tuan Putri. Tidak apa-apa, pengawal. Sebagai tanda permohonan maafku, saya akan membuatkan bubuk untukmu. Terima kasih, pengawal. Sejak saat itu, Purbasari tinggal seorang diri di sebuah pondok kecil di tengah hutan. Tiba-tiba muncul seekor lutung berwajah seram. Purbasari sangat terkejut dan takut. Kamu siapa? Jangan takut, Tuan Putri. Nama saya Lutung Pasari. Saya hanya ingin berteman dengan Tuan Putri. Baik, Lutung. Aku mau berteman denganmu. Akhirnya mereka berteman. Kemanapun Purbasari pergi,
Lutung Kasarung selalu menemaninya. Purbasari sangat senang mendapat sahabat yang baik seperti Lutung Kasarung. Pada suatu malam bulan purnama, Lutung Kasarung bersemedi memohon. Lutung, apa yang sedang kamu lakukan? Tuan Putri, cepat mandilah di telaga ini. Apa manfaatnya buatku? Ayo cepat, cuburkan dirimu. Keajaiban pun terjadi. Penyakit Purbasari sembuh. Bintik-bintik hitam di kulitnya telah hilang. Kini ia pun menjadi cantik kembali. Wah, apa yang telah terjadi padaku? Aku kembali seperti semula. Terima kasih, Lutung. Ya, Tuan. Sama-sama. Kedatangan Purbasari ke istana disambut gembira oleh seluruh keluarga kerajaan, kecuali Purbararang dan Indrajaya. Purbasari, kenapa kau bisa menjadi cantik kembali? Ini semua berkat Lutung Kasarung. Baiklah, aku mengaku kalah. Tapi mari kita sekarang adu ketampanan tunangan kita. Adu ketampanan calon suami. Dengan bangga, Purbararang menunjukkan Indrajaya calon suaminya. Ini tunanganku. Aku adalah tunangan Purbararang. Aku adalah pria tertampan di kerajaan ini. Purbasari memperkenalkan si Lutung sebagai calon suaminya. Ini adalah tunanganku. Hah? Apa? Tunangan dia adalah seekor monyet? Lutung Kasarung tersinggung dan marah. Dia memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar wujudnya dikembalikan seperti semula. Dalam sekejap, Lutung Kasarung berubah menjadi Guru Mida yang ketampanan dan kegagahannya melebihi Indrajaya. Wah, ternyata kamu seorang pangeran. Ya, Tuan Putri. Saya sebenarnya adalah pangeran yang disihir oleh princess. Jadi Lutung. Hanya cinta sejati yang bisa mengubah aku kembali. Nah, baiklah. Aku mengaku kalah. Maafkan saya ya Purbasari. Maafkan saya karena saya juga sudah berbuat jahat. Iya, Purbararang, aku sudah memaafkanmu. Akhirnya, perlombaan ini dimenangkan Purbasari. Sebagai pemenang sayembara, Purbasari berhak menduduki tahta kerajaan. Akhirnya, Purbasari dinobatkan sebagai ratu. Ia memerintah dengan adil dan bijaksana, sehingga rakyatnya hidup makmur dan damai.